Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini yakni Al-An'am ayat yang ke-52, di mana di dalam Al-An'am ayat yang ke-52 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wala tatrudil ladina yad'una rabbahum, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya bil ghadati wal asyiyi, di pagi hari dan di petang hari. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari. Ghada itu pagi, bil ghadati wal asyiyi, pada waktu pagi hari, wal asyiyi, dan petang hari. Yuriduna wajhahu, sedang mereka menghendaki keridhoannya, keridhaan Tuhan mereka. Ma alaika min hisabihim min syai'in, engkau tidak memikul sedikit pun perhitungan terhadap mereka. Tidak ada kewajiban engkau daripada perhitungan mereka min syai'in, sedikit pun. Wa ma min hisabika alaihim min syai'in, dan mereka pun tidak memikul sedikit perhitungan pun terhadap engkau. Fatat rudahum fatakuna minaz zalimin, sehingga engkau mengusir mereka, maka engkau menjadi bagian dari orang-orang yang zalim. Jika engkau mengusir mereka, maka engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-52. Setelah memerintahkan memberi peringatan terhadap semua yang memiliki rasa takut dalam hatinya menghadapi hari kiamat, baik yang muslim maupun yang bukan muslim, yang kemarin sudah kita bahas, bahwa ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberi perhatian kepada kaum lemah dari umatnya, tidak merendahkan mereka karena kemiskinan dan kepapaannya, karena kefakirannya, tidak boleh direndahkan, apalagi mengusirnya. Apalagi mengusirnya, merendahkan saja sudah tidak boleh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan ini perlu karena kaum musyrikin yang diberi peringatan lagi diharapkan keislaman dan kepatuhannya itu, serta disegani oleh masyarakatnya, menuntut agar kaum lemah disingkirkan dari majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Atas dasar dan sebab itu ayat ini memerintahkan, dan ingatlah dan janganlah engkau mengusir orang-orang miskin yang menyeru Tuhannya, yakni mereka beribadah di pagi dan petang atau sepanjang hari, sedang mereka menghendaki keridhoannya dengan tulus dan ikhlas. Yuriduna wajhahu, mereka berkeinginan, mereka berharap menghendaki ridhonya Tuhan mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemuka-pemuka musyrik mengusulkan agar orang-orang miskin itu diusir, apalagi mereka dituduh mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Allah mengingatkan bahwa engkau, hai Muhammad, dan siapapun orangnya tidak memikul perhitungan, yakni tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, yakni niat dan perbuatan mereka yang tersembunyi, sehingga tidak wajar engkau mengusir mereka dengan alasan mereka miskin atau tidak ikhlas mengikutimu. Karena engkau seharusnya tidak membedakan yang kaya dengan yang miskin, tidak juga memperlakukan orang lain kecuali atas dasar tindakan lahiriah mereka, dan sebaliknya mereka pun tidak memikul perhitungan, yakni tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, hai Muhammad. Karena itu engkau tidak perlu takut kepada mereka jika seandainya benar tuduhan kaum musyrikin bahwa mereka tidak ikhlas, bahwa kaum fakir tersebut tidak ikhlas. Enggak perlu engkau, wahai Muhammad, takut kepada mereka. Maka engkau tidak perlu khawatir, karena engkau tidak dibebani tanggung jawab untuk memberi rezeki yang dapat memberatkanmu. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan rezeki, bukannya manusia. Seperti kita kerja di kantor, bukan bos kita yang kasih rezeki, memang Allah sudah tentukan rezeki kita. Bukan direktur kita yang kasih rezeki, tapi memang Allah yang telah tentukan kita rezeki. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kemudian engkau, wahai Muhammad, tidak perlu khawatir menyangkut salah satu dari dua yang tersebut, sehingga kekhawatiran itu mengantarmu mengusir mereka. Enggak perlu diusir, enggak perlu khawatir dengan provokasi orang-orang musyrik yang menginginkan orang-orang fakir berada di majelis engkau. Ketahuilah bahwa jika engkau mengusir mereka, maka engkau menjadi bagian dari orang-orang yang zalim, yakni menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Teguran Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi itu ditegur juga oleh Allah. Ya Muhammad, jika engkau melakukan seperti itu, mengikuti keinginan orang-orang musyrik, fatakuna minaz zalimin, maka engkau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita kaji tafsir daripada tafsir Jalalain. Tetapi sebelumnya kita akan coba lihat berkenaan atau berkaitan dengan asbabul nuzul daripada ayat ini.
bahwa beragam riwayat tentang sebab turun ayat ini, antara lain apa yang bersumber dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ibnu Mas'ud, yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh kaum musyrikin menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dikelilingi oleh beberapa sahabatnya yang miskin, antara lain Al-Khubab ibnu Munzir, Suhaib Ar-Rumi, Bilal ibnu Rabah, dan Ammar ibnu Yasir. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang memang kondisi ekonominya tidak baik, fakir dan miskin. Apalagi kalau kita lihat Bilal ibnu Rabah, seorang budak hamba sahaya. Jangankan memiliki harta, dirinya saja pun tidak dimiliki olehnya. Dirinya seorang budak dimiliki oleh tuannya. Tokoh musyrik itu berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau rela yang seperti itu menjadi kaummu? Apakah engkau rela orang-orang miskin seperti mereka, budak seperti mereka menjadi kaummu? Kata orang musyrik. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah? Apakah kami harus menjadi pengikut mereka? Tidak. Kata orang musyrik, usirlah mereka, siapa tahu kami yang akan mengikutimu. Itu kata orang musyrik. Ada penghinaan dari orang musyrik terhadap sahabat Nabi yang fakir miskin. Apakah orang-orang semacam ini di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Kalau Allah kasih anugerah dan hidayah, enggak perlu dia orang kaya atau orang miskin. Kalau memang orang miskin, kalau Allah kasih hidayah, terus mau apa? Memang sudah menjadi kehendak Allah. Berapa banyak orang-orang kaya raya tapi kafir, enggak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kira-kira berkaitan dengan asbabul nuzul. Berkaitan dengan asbabul nuzul tentang Al-An'am ayat yang ke-52. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan wala tatrudil ladina yada'una rabbahum, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka bil ghadati, pada waktu pagi hari, wal asyi, dan petang hari. Janganlah engkau mengusir mereka, mau pagi hari kek, mau siang hari kek, petang hari kek, kapan saja. Janganlah engkau mengusir mereka yang mereka menyeru kepada Tuhan mereka. Yuriduna bi ibadatihim, mereka berkeinginan, mereka berkehendak dengan sebab ibadah mereka wajhahu ta'ala. Mereka berkeinginan untuk mendapat ridho Tuhannya yang maha tinggi. La syai'a min a'radid dunya, tidaklah mereka mengharapkan kesenangan dunia, tidaklah mereka mengharapkan harta benda dunia. Wahum al-fuqara'u, dan bermula mereka itu adalah orang-orang fakir. Wahum al-fuqara'u, dan bermula mereka itu adalah orang-orang fakir, orang miskin. Wa kanal musyrikuna, dan adalah orang-orang musyrik ta'anu fihim, mereka mencela mereka mencela sahabat-sahabat Nabi yang fakir, mereka mencela sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Wa talabu ayat
rudahum, dan mereka berkeinginan, orang musyrik itu berkeinginan agar Kanjeng Nabi mengusir orang-orang fakir tersebut, liyujalisuhu, karena mereka duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arada Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika. Nah, dan Nabi berkeinginan akan yang demikian itu. Nabi juga bermaksud setelah mendapatkan provokasi dari orang-orang musyrik, Nabi berkeinginan untuk mengusir mereka to'aman fi islamihim, karena Nabi berharap tentang keislamannya orang-orang musyrik. Nabi berkeinginan dan berharap agar orang-orang musyrik tersebut masuk ke dalam Islam. Inilah makanya ayat ini menjadi turun sebagaimana tadi telah dikemukakan oleh Ibnu Umar. Ma alaika min hisabihim min syai'in, tidak adalah kewajiban engkau hai Muhammad daripada hisab mereka. Sedikit pun enggak ada tanggung jawab engkau dalam perhitungan mereka di hadapan Allah. Jawabun nafi', ini menjadi jawab nafi. Ya. In kana batinihim ghairu mardin, jika ada hati mereka, batin mereka tidak rela. Ya. Jika ada batinnya orang-orang fakir dan miskin tadi tidak rela dan tidak ridho, tidak ada kewajiban engkau hai Muhammad atas perhitungan mereka. Wa ma min hisabika alaihi min syai'in, dan tidak ada perhitungan engkau hai Muhammad tanggung jawab mereka. Tidak ada mereka menjadi bertanggung jawab atas hisab engkau sedikit pun. Fatatrudahum, maka engkau mengusir mereka. Ini menjadi jawab nafi. Fatatrudahum, lalu engkau mengusir mereka. Fatakuna minaz zalimin, maka jadilah engkau, jika engkau mengusir mereka, fatakuna minaz zalimin, jadilah engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. In fa'alta zalika, jika engkau melakukan hal yang demikian itu, jika engkau mengusir mereka hai Muhammad, ya, maka engkau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Jika engkau mengusir mereka, maka engkau menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan kata-kata hisab. 2 kali disebutkan kata-kata hisab di sini. Ma alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika alaihim min syai'in. Engkau tidak memikul sedikit pun perhitungan terhadap mereka, dan mereka pun tidak memikul sedikit perhitungan pun terhadap engkau. Hisab, perhatikan kata-kata hisab di dalam ayat tersebut. Kata hisab yang berarti perhitungan, pada mulanya berarti penggunaan angka-angka dengan jalan penambahan dan pengurangan atau perkalian dan semacamnya. Hisab, perhitungan, ya, seperti biasa matematika, ada perkalian, penambahan dan perhitungan. Itulah hisab. Karena pengamatan atau penelitian dan penilaian terhadap amal perbuatan berkaitan dengan perhitungan dalam hal kesamaan, keberlebihan atau kekurangannya dari nilai atau kualitas yang dituntut, maka penilaian terhadap amal perbuatan pun dinamai hisab, perhitungan. Nanti kita dihisab di yaumil kiamah, di yaumil hisab,
Dihitung tuh amal perbuatan kita, dikurangi, ditambahin, dikurangi, ditambahin. Ya. Banyakan mana tuh? Banyakan mana? Dosanya apa? Yang baik. Maksiatnya apa? Yang bukan maksiat. Taatnya atau munkarnya. Dihitung kita, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena perhitungan dan penilaian itu menuntut tanggung jawab, maka kata tersebut seringkali dipahami juga dalam arti pertanggungjawaban. Jadi nanti di yaumil hisab kita dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita. Banyakan mana nih? Nah, kita melakukan ini dimintai pertanggungjawaban, kita melakukan itu dimintai pertanggungjawaban, dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Hasil pertanggungjawaban itu adalah siksa atau ganjaran, dan karena siksa dan ganjaran itu yang memberinya tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka hisab atau perhitungan tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ayat ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat melakukan perhitungan, yakni penilaian terhadap amal perbuatan siapapun yang sifatnya tidak lahir dalam kenyataan. Kanjeng Nabi tidak bisa melihat batinnya orang, tidak bisa memperhitungkan hatinya orang. Orang miskin, orang fakir tadi ketika diusir, dia rela ataupun tidak, Nabi tidak paham, Nabi tidak tahu. Ya. Ini berarti beliau tidak dapat mengusir siapa yang diusulkan oleh pemuka-pemuka musyrik untuk diusir. Mereka pun tidak berwenang melakukan penilaian terhadap amal-amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan yang serupa. Jadi mereka juga orang fakir dan miskin tersebut tidak bisa menilai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya. Kata hisab dapat juga berarti perhitungan jumlah rezeki. Sehingga ayat ini berarti engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menanggung rezeki mereka, tetapi Allah yang menanggungnya. Demikian juga sebaliknya. Mereka tidak menanggung rezekimu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menanggungnya. Oleh karena itu jangan engkau merasa berat hai Muhammad jika engkau diikuti oleh orang-orang fakir dan miskin. Jika engkau diikuti oleh budak dan hamba sahaya, jangan engkau merasa keberatan terhadap rizki mereka, karena rizki mereka itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki engkau hai Muhammad sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menilai pengusiran orang-orang miskin dari majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi keinginan tokoh-tokoh musyrik adalah kezaliman atau penganiayaan. Mereka berbuat zalim tuh orang-orang musyrik. Makanya jika saja Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengikuti keinginan orang musyrik dan mengusir orang-orang fakir dan miskin, fatakuna minaz zalimin, maka jadilah engkau hai Muhammad termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ini karena setelah terbukti bahwa tidak seorang pun memiliki wewenang untuk melakukan perhitungan atau penilaian terhadap seseorang, maka pengusiran mereka atas keinginan kaum musyrikin itu merupakan penganiayaan, merupakan kezaliman, yakni menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika engkau hai Muhammad
mengusir mereka, maka jadilah engkau fatakuna minaz zalimin, maka jadilah engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.